bini lagi bunting, lu pakai anduk, ngelingkarin anduk terus keluar rumah. Dikata, lu bini lagi bunting ngelingkarin anduk. Kelilit tali Nah, pusar. kata kelilit tali pusar. Iya. Nah sebenarnya kan bukan masalah tali pusarnya, lu udah lilitin anduk ya mandi lah. Ngapain lu keluar? Tujuannya itu. Nah, kalau pikir gua nggak pakai itu, maksudnya secara keyakinan gua nggak yakin itu. Selamat datang di Obah, obrolan orang-orang bawah. Gak perlu serius ditanggepin, tapi harus serius ditonton ya. Ini aslinya kita bahas adat istiadat dan budaya. Jadi kebiasaan suatu daerah. Betul. Ini karena Ini rada serius kayaknya. agak-agak sensitif juga, tapi sedikit Diganti. sedikit ketawa juga kadang-kadang kalau ngebahas ini. Jadi, Jit, Iya. tanggapan lu tentang budaya adat istiadat, lu kemarin kan ngalamin nih, lu pergi jalan ke Malang tentang budaya dan adat istiadat, menurut lu gimana nih? Ya walaupun sendirinya kemarin bakal calon mertuanya dia orang Madura. Iya betul. Orang Madura berarti menyangkut perihal kebiasaan tradisi orang Madura. Sok juga kita ke sana kemarin. Ini gue nanggepinnya serius kali. Bebas. Sok juga kita kemarin lah. Dateng kagak pakai kompromi, dia langsung. Nah itu emang Langsung ditanyain. Aduh bingung. gue kagak briefing dulu lagi. Itu untungnya nggak divideoin. Kalau divideoin rame juga kayaknya. Ya jadi gimana Ji? Ya ini udah banyak budaya yang agak sedikit Hilang, tapi yang bagus agak sedikit hilang, tapi yang budaya yang harusnya udah kita tinggalkan tapi malah banyak yang dijalanin tapi nggak tahu Arah tujuannya, maksud inti utamanya. Jadi enggak itu ya. Jadi kayak di tengah modernisasi jadi kelihatan enggak kayak dihilangin lah. Iya. Agak-agak dihilangin karena kebawa budaya-budaya yang dari luar. ya lagi yang namanya tradisi atau sebuah kebudayaan pada suatu daerah, kebanyakan warga setempat pun itu cuman taunya mengikuti doang tanpa dia tahu apa itu maksudnya yang di Filosofisnya. ya. Ya. Yang kemarin dialamin sama kita orang perihal tradisi kebiasaan orang Madura, kalau pengen ngelamar anak perempuannya kita diharuskan 5 kali minta, 5 kali balik. Lah bayangin aja kalau sekali balik 3 juta. Buset. Kalau 5 kali balik 15 juta. Mana 14 jam. Gue suruh 5 kali balik. Walaupun Ji, itu tradisi orang Madura itu memang kalau gue perhatiin yang dibilang 5 kali balik memang runtutannya itu bagus. Masih masuk lah. Masuk yang dibilang pertama dia pinta, memang harus ada, kita ada etika kita minta. Begitu setelah minta terus diterima atau enggaknya. Kenapa jadi bahas gua jadinya? Ya enggak apa-apa, ini biar Kenapa jadi bahas gua? Orang tahu juga sih adat Madura itu seperti apa sih. Tapi gua sebenarnya sih pas kelar itu ya, jadi kayak ngerasa ya satu bersyukur, kedua pertama nambah pengalaman juga pastinya dah. Kita kan juga nggak pernah tahu ya. Gue kan nggak pernah ngomong di formil yang untuk ngebesan gitu, gue nggak pernah ngomong itu sekali. Terus kedua juga ya senang juga gitu, maksudnya masih gue dapat calon apa ya yang keluarganya tuh masih pegang adat istiadat tapi bagus gitu, maksudnya nggak maksa terus nggak kolot gitu. Soalnya kan kalau kita ngomongin teks
aktualnya adat istiadat kan cuma kebiasaan turun temurun, terus yang diwarisin gitu dari generasi ke generasi, yang sebenarnya cuma karena memang di Indonesia kentalnya sama mitos, makanya banyak, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue jadi kayak banyak apa ya, dihubung-hubungan sama mitos, kayak misalnya kalau nggak dilakuin terbini. Ya, jadi antara budaya yang terdahulu itu tidak bisa mengikuti zaman yang ada di sekarang ini. Yang kemarin lu bilang diharuskan datang bawa kopi bubuk yang dibungkus dengan sampul. Kopinya apa, mereknya apa tuh waktu itu? Nah, Apa? Jit? Cap sedan. dan nah, kalau zaman sekarang kan susah. Susah Kalau nyarinya. dituntut begitu. Bener, susah nyarinya. Karena apa? Basicnya kopi, intinya kopi, cuman nggak bisa dibawa ke zaman sekarang. Yang kopi di zaman sekarang kan udah kopi kemasan. Iya. Jadi kalau harus berpatok di kopi yang harus dengan kemasan yang lama, ya akhirnya kan secara nggak langsung kan itu bikin kita susah juga sendirinya. Jadi mempersulit suatu ajaran agar kita bisa mengikutinya. Karena orang-orang sekarang ini nggak bisa mengikuti alur zaman. Makanya kalau gue pribadi ngelihat dari definisinya kan juga cuma kebiasaan gitu, kebiasaan orang dulu yang turun temurun. Cuma lebih banyak orang yang itu jadi keyakinan gitu. Tapi ya gue tanya, kalau gue pribadi, ya gue nanya, kalau menurut lu Jit, sudut pandang tentang budaya ada, apakah harus kita hilangkan, kita ngikutin, atau kita sesuaikan dengan zaman, atau kita ya udahlah adat, biarin adat. Kita mah orang milenial kan, lu lahir tahun berapa? Kita kan generasi X berarti ya. Kita generasi tengah. Tengah kita ya, kita ngalamin juga ya, main-main gundu, main-main apa? Walaupun secara gengkat, tidak langsung kita bocah itu 90-an. 90-an. Walaupun secara tidak langsung itu tahun-tahun segitu tahun-tahun paksaan. Iya. Jadi antara mengikuti dan berpikir ke depan. Menurut lu gimana Jit? Kalau Masalah budaya adat. sebenarnya yang dicontohin sama keluarga cewek gue ya, itu bener sih kalau menurut gue gitu. Maksudnya dia nggak ngilangin adat loh, dia nggak ngilangin adat, tetap pegang adatnya, tapi dia ngikutin perkembangan Zaman. Maksudnya ya itu nggak kolot lah, Ya. nggak kolot. Karena menurut gue juga kalau misalnya adat dihilangin, apa ya rasanya, namanya juga kebiasaan. Iya. Kayak misalnya ya, kalau gue pribadi nangkepnya adat itu kayak kayak gue pagi-pagi ngopi gitu, gue tiap hari, pokoknya tiap pagi gue bangun tidur ngopi ya, sekeluarga gitu, ngobrol ngopi. Itu kan kebiasaan yang dilakuin sama satu kelompok orang, Iya. terus-terusan gitu, Baik. dan turun-temurun. Kalau baik ya udah gitu, diikutin aja. Ikutin aja kalau baik. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu untuk yang biasa ngopi. Tapi untuk yang tidak mau ngopi enggak masalah. Nggak usah diikutin, Nggak harus diikutin juga. nggak harus ikutin gue pagi-pagi ngopi. Jadi harus ada pemikiran yang begitu. Intinya pagi-pagi harus ngobrol bareng biar keterbukaan gitu ya. Ya kan? Intinya kan di situnya berarti ya. Biar satu keluarga, ini kalau ngomongin kebiasaan kayak gitu yang baik, satu keluarga itu ada obrolan keterbukaan di pagi-pagi itu. Buat nih kalau kayak ya sama ya, kayak misalnya kemarin pas gue ngobrol, nih gue jadi ngomongin Ntar gue bahas ke ini narasumber kita, ada satu lagi yang dia selalu pusing dengan problem adat di daerahnya dia. Kalau untuk adatnya bukan nggak bikin gua pusing. Iya. Untuk orang-orangnya. Oh, berarti Jadi mindset pola pikirnya, warganya itu Iya, cara iya. pola pikirnya Iya. yang kurang, yang terlalu monoton. Iya. Nggak Oke, bisa oke. ngikuti. Gimana Ji? kalau dipikir mah bukannya adat istiadatnya yang harus terus-terusan ya tetap dipegang gitu, tapi kayak filosofinya memang yang benar-benar harus Iya. dipegang, filosofinya. Tujuan Kayak- utamanya. Kayak kemarin pas begitu kita datang, kita kan jadi tahu, begitu anak laki-laki datang ke rumah perempuannya gitu, ke rumah perempuannya, apa ya istilahnya, kemarin itu kita minta, tapi kan filosofinya klarifikasi, Iya. si perempuan itu udah ada yang punya apa belum, Statusnya apa? statusnya kayak apa, biar jelas gitu.
Cuma karena kemarin kitanya Nggak ada briefing dari Nggak lo. Loh, katanya Ya, masih kan, duit doang, katanya ya wes. Gua juga kan nggak mana, tahu. mana ada yang pakai celana pendek. Orang pakai peci semua. gue padahal udah bawa saling, udah bawa batik, celana bahan, batik celana bahan. Ini ada yang pakai celana segini. Orang mau ngelamar celana segini. Untung dia sekut aja, santai aja maksudnya. Makanya juga ngobrol maksud gue, aduh ini gue jadi, kata gue ini jadi mohon maaf ini kayak kesannya nggak prepare gitu. Ya kayak kesannya nggak hormatin, tapi Gitu, sebenarnya ya. nggak itu tujuan kita. Nggak ada maksud. Karena Ya. memang dari awal berangkat juga memang nggak ada. Ya tujuan kita nggak. Memang dari awal berangkat ya omongan yang ada cuma mau nyerahin duit aja, nggak ada bahasa kesana kesini. Tapi emang kita harus ya menghormati setiap adat di setiap daerah, istilah kata di mana bumi kita pijak di situ langit kita Junjung. ya intinya kita harus ya ngikut ngebaur dulu, ngikutin budaya dulu, baru kita bisa masukin pola pikir yang bener di budaya itu. Nah, kalau menurut lo Bapak ini Ferdiansa, dia asli Jakarta tapi pindah ke Cianjur. Cianjur bukan Cianjur kota nih. Cianjur. Aduh, Pedalaman. berapa jam dari kota? Dari kota Dari masih Cianjur kota. makan 4 jam. 4 jam, gila nggak? Seinget gue dari sini ke kota Cianjur sama dari kota Cianjur ke tempatnya dia, lamaan ke tempatnya dia loh. Bener. Jadi gimana menurut lo? Ya lo perspektif tentang budaya dan adat dulu menurut lo. Lo kan Jadi, masih banyak ya. itu tuh adat istiadat Oh yang dipakai. pasti, karena pedalaman punya yang belum terjamah sama pemikiran-pemikiran luar, dan yang akhirnya yang ada warga setempat pun menutup cara berpikirnya, akhirnya dia tertutup, nggak bisa terbuka. Pola pikir. Walaupun sebenarnya yang ada adat istiadat yang ada di sana, kebiasaan ataupun tradisi itu semua bagus, cuman cara berpikir warga setempat yang kurang begitu luas. Satu contoh misalkan di sana ada kebiasaan orang-orang setempat, misalkan di area peternakan, misalkan sistem bagi hasil, maroin domba, karena identik di sana dengan hewannya itu domba ya. Jadi begitu gua ketemu sama satu orang yang mungkin dia yakini karena waktu itu almarhum orang tuanya sempat bicara, sempat ngomong sama dia orang. Gimana? Katanya, lu jangan sekali-kali katanya marok domba punya orang. Kalau lu marok domba punya orang, dia orang tuanya bilang, almarhum orang tuanya bilang katanya nggak bakalan jadi, dalam artiannya nggak bakalan hasil. Jadi begitupun itu lu jalanin, lu tabrak omongan orang tuanya yang dulu pernah bilang, pasti nggak hasil. Entah begitu dia marok, dia bagi hasil sama orang, dia piara punya orang, setengah jalan entah mati. Itu menurut ini petua atau menurut budayanya dia, menurut Itu menurut petuahnya orang tua. Ya. Yang akhirnya dibawa turun temurun, akhirnya jadi tradisi di keluarga itu. Jadi diyakinin aja. Jadi diyakini lah, begitu diyakini ya kejadian nyata nggak? adanya akhirnya. Karena diyakinin. Padahal begitu gua denger dari orang tersebut, omongan orang tuanya yang dulu itu almarhum, yang dia bilang jangan pernah lu maro atau miara punya orang, atau dalam artiannya bagi hasil. Jadi orang yang punya domba, terus dombanya lu piara, terus yang nantinya begitu lu jalanin, itu bakalan nggak sesuai dengan omongan orang tuanya dulu. Karena apa? Gue bilang itu cara berpikirnya aja yang kurang luas. Yang dimaksud sama orang tuanya kan, jangan lu maro domba punya orang lain, karena kalau lu maro domba punya orang lain, nanti nggak bakalan mulus. Maksudnya, kalau bisa lu jangan maro. Kalau bisa lu punya. Kalau bisa lu maroin ke orang. Lu punya gitu ya. Yang dimaksud kan seperti itu sebenarnya. Jadi janganlah selama lu hidup itu lu ngurusin punya orang aja. Maksudnya selama dia hidup
jangan maroin terus ya. Jangan ngurusin ternak orang. Kalau bisa ternak lu diurus orang. Maksudnya kan seperti itu. Cuman dia pakemnya jatuhnya kayak motivasi ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu motivasi omongan. Omongan itu baru koma, Jit, kadang-kadang. Dia nggak sampai titik nih. Iya. Dia nggak bisa terusinnya. Baru koma. Begitu di situ dikasih koma, udah di situ dia pegang. Di situ dia ambil simpulan titik. Iya. Padahal itu masih koma. Padahal kalau cara dia berpikirnya lebih maju, lebih ke depan, lebih luas, yang dimaksud kata orang tuanya kan jangan lu marah punya orang. Karena begitu pun lu marah punya orang, nanti bakalan nggak mulus. Yang dipengen sama orang tua kan begitu ngomong seperti itu, jangan lu marah. Kalau bisa lu maroin. Ya. Begitu. Ya. Akhirnya begitu berjalan kehidupan si orang itu yang dilihat ekonomnya minus di bawah. Dia sebenarnya butuh ternak, tapi dia berkeyakinan tentang omongan orang tuanya yang dulu. Akhirnya dia marah enggak, punya yang enggak. Harusnya kan kalau emang enggak punya ya harusnya marah dulu punya orang. Karena beli yang enggak bisa. Ya kan? Setengah-setengah jadinya. Percayaannya dia juga jadi setengah-setengah. Akhirnya apa yang dia yakinin itu bukan membawa dia ke arah yang lebih baik. Ya harusnya yang kayak gitu-gitu itu ya dikasih ya penjelasan sih. Kalau lu kan termasuk lu kan orang yang tinggal lama di Jakarta, yang lu berbagai budaya luar, budaya dari daerah-daerah luar itu kan masuk Jakarta. Jadi pola pikir kita orang-orang Jakarta biasanya itu lebih terbuka kan. Ya jelas karena kita di sini berbagai suku, lebih punya apa cara-cara yang banyak lah dibanding orang-orang yang di dalam sana. Ya bukan maksud merendahkan juga sih sebenarnya, mungkin karena faktor dia mainnya sama dia orang kayaknya. ya karena lingkungannya ya dia orang, jadi cara berpikir dia ya itu aja. Dan begitu ada dari luar dia nutup. Itulah minusnya. Itulah minusnya. Cuma ini kalau gua ngelihatnya ya mirisnya gitu, ada mirisnya juga sih budaya-budaya di maksudnya banyak nggak dipakai tuh ada mirisnya juga. Soalnya kalau kayak orang-orang kayak kita nih, kayak kemarin lah contoh gua kesana gitu ke keluarga perempuan, mereka masih pegang budaya, bener-bener kita hormatin gitu. Kita memang udah ada beberapa adat istiadat yang kita di Jakarta tuh nggak kita pakai, ya, bukan nggak kita pakai karena mungkin pertama ya lihat kondisi, kedua relevan nggak kalau misalnya kita pakai, masih relevan nggak gitu. Cuma yang makin kesini nih bocah-bocah 2000-an, ya bocah FF ya sama ML kagak, mereka udah kayak wah ini nggak relevan gitu ya, nggak relevan nggak tapi penting, bukan nggak relevan sebenarnya, nggak penting gitu kalau menurut dia. jadul lebih kayak Karena dia zaman instan. iya udah gitu tapi nggak ngormatin. Betul. Lu boleh nggak pakai kalau memang nggak sesuai sama pola pikir gitu, cuma jangan di apa ya, jangan dianggap ya ikutin aja dulu pengennya kita gitu ya. jadi kayak misalnya gini ya, kayak mitos kan banyak banget ya, kayak mitos banyak banget. Kalau kayak waktu itu gua lihat ini kayak orang, gue juga nggak tahu itu mitosnya dari apa Jawa Barat apa dari Betawi sini. Bini lagi bunting, lu pakai anduk, ngelingkarin anduk terus keluar rumah. Dikata lu bini lagi bunting ngelingkarin anduk, Kelilit tali pusar. Iya. Nah sebenarnya kan bukan masalah tali pusarnya, lalu udah lilitin anduk ya mandi lah. Ngapain lu keluar? Tujuannya itu. Nah, kalau pola pikir gua nggak pakai itu, maksudnya secara keyakinan gua nggak yakin itu. Tapi tetap ya gua nggak mau begitu gitu. Jadi tetap menghargai orang tua yang ngebilangin itu. Itu kita kan menghargai omongan orang tuanya. Ya kita jangan lilit pas habis dibilangin, ya udahlah enggak usah dililit. Gua pikir gini sih. Mau enggak gua lilitin anduk juga, kalau misalnya bini gua bunting gitu, gua nggak ngelilitin anduk, anak gua juga
ada kemungkinan kelilit tali pusar, Yes. nggak mungkin kelilit tali gelasan. Soalnya di dalam adanya tali cuma tali pusar pusar, doang. nggak ada gelasan, nggak ada penuh. Iya. Ya itulah yang terkadang bahasa itu kita dengar, cuman yang ngasih tahu itu satu bahasa suka nggak bisa ngejelasin ke kita. Ya gue juga ngalamin waktu anak gue yang pertama masih di perut, gue pulang mancing ikan emas. Begitu pulang, nah emang macet niat gue itu ikan, nyampe rumah gue pengen masak. Ya bini gue yang lagi bunting, ya dirasa emang dia lagi hamil ya kan, ya terpaksa gue yang nyangin. Yang gue nggak habis pikir, ini pola pikir orang tua gimana ya? Begitu itu ikan lagi gue mau siangin, ditahan sama dia. Terus dia bilang katanya, jangan begitu-begitu katanya nyangin ikan emas. Karena apa? Bini gue lagi bunting, lagi hamil. Nah, tahan dulu nih. Ini maksud gue, apa sangkutannya nih? Butuh penjelasan lah. Gue butuh penjelasan. Kalau memang dia ngelarang, ya penjelasannya dong. Iya. Kan begitu. Dan begitu pun itu gua tabrak, gua jelasin. Lah, gua pengen makan ikan. Bini gua pengen makan ikan. Nah kalau kagak gua siangin, gua kan jadi makan ikan. Belilah. Jangan begitu. Ya. Nah, orang niat gua juga itu gua siangin ikan emang buat gua makan, bukan buat apa-apa. Begitu. Mungkin maksudnya disuruh beli kali ke pasar. Bisa jadi, bisa jadi. Lu kan lagi senang, video lagi bunting, bagi-bagi rezeki makan ikan. Tujuannya kali itu. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang ya kayak contohnya tentang budaya di kita aja nih, di orang-orang sini aja, orang-orang Jakarta yang gue bilang yang harusnya banyak yang harus kita lestarikan gitu. Kayak kita ngomongin lo, gua kan ngerti masalah pencak silat, masalah yang lainnya. Itu gua ngeliat orang-orang sekarang itu ya, apalagi orang-orang FF itu kayak nol banget yang ngerti itu. Males banget itu pengen ngerti kayak gitu-gituan itu. Wah ini kalau anak-anak gua nonton benar ini pasti kita dihabis nih. Nah, iya, Habis kita nih. ya tapi Satu gue emang musuhin. Gue orang gitu gue musuhin. ya tapi seenggak-enggaknya nih jangan nolak lah untuk kita kenalin hal seperti itu, karena sebenarnya kalau kita serius ngedalamin masalah budaya kan udah banyak buktinya. Kita lihat ya masalah pencak silat lah, Eko Uwais mendunia, ya kan? Gara-gara dia bisa ngembangin masalah pencak silat dari gerakan-gerakannya ke dia bisa jadi set standman dan stand creator yang buat apa namanya sih? Choreographer buat apa? Film di luar negeri. Iya. Dari situ harusnya sebenarnya budaya itu bukan nggak bisa ngasilin duit sebenarnya. Kalau kita serius sih bisa aja sebenarnya, cuma kadang-kadang emang pasar yang nggak pas. ya nggak masuk di situ, karena kita udah banyak disusupin Suatu hal yang instan. Jadi tanpa gampang. tanpa harus gampangnya doang. tanpa berpikir susah, berpikir